warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga anak-anakku selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran bahasa Indonesia kita mulai, marilah kita berdoa agar senantiasa dimudahkan Allah dalam menerima semua ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, pada pembelajaran minggu yang lalu kita sudah membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Saya yakin pasti anak-anakku masih mengingatnya struktur berita. Ya, struktur berita ada 3. Yang pertama adalah orientasi atau kepala berita. Yang kedua adalah peristiwa atau tubuh berita. Dan yang ketiga adalah sumber berita atau ekor berita. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks berita. Saya juga yakin pasti anak-anakku masih mengingatnya. Ada apa saja cirinya? Yang pertama adalah kata keterangan atau adverbia. Yang kedua ada verba transitif. Yang ketiga ada verba pewarta. Dan yang keempat ada kalimat langsung. Dan yang terakhir ada kalimat tidak langsung. Anak-anakku yang penuh semangat, pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini adalah menyajikan teks berita atau menyusun teks berita berpedoman pada struktur dan ciri-ciri teks berita. Diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak bisa mengumpulkan data objek dari berbagai sumber tentang berita, bahan, dan cara atau langkah-langkah kegiatan yang disusun menjadi teks berita. Kedua, anak-anak bisa menuliskan teks berita dengan memerhatikan unsur-unsur berita dan pola penyajiannya. Tujuan yang ketiga adalah anak-anak bisa membacakan teks berita yang ditulis. Sebuah informasi dapat disajikan melalui berita, baik lisan maupun tulisan. Berita yang anak-anak simak pada media elektronik seperti radio dan televisi disajikan secara lisan. Pendengar bisa lebih mudah memahami dan mengerti isi berita yang disimaknya apabila berita tersebut disajikan dengan runtut dan jelas. Oleh sebab itu, pembacaan teks berita harus benar dan jelas. Sementara itu, berita yang sering anak-anak baca dalam media cetak merupakan berita yang disajikan secara tertulis. Yang kita pelajari awal adalah menyajikan berita tertulis. Teks berita yang baik adalah teks yang memenuhi karakteristik umum, kelengkapan struktur, dan aspek kebahasaan berita. Berikut langkah-langkah penulisan berita. 1. Menentukan topik berita. Sebuah berita pada umumnya menyajikan peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan khalayak. Topik berita harus mengangkat peristiwa yang unik dan aktual. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Mendatangi sumber berita perlu dilakukan agar dapat mengamati peristiwa secara langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Ketiga, mencatat pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi dapat diperoleh melalui kegiatan menyaksikan secara
langsung dan melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Dan yang keempat, mengembangkan pokok informasi. Pokok-pokok informasi yang telah diperoleh kemudian disusun menjadi teks berita yang utuh. Yang kedua, menyajikan berita lisan. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan berita secara lisan, yaitu sebagai berikut. 1. Menyampaikan berita secara lengkap. Berita yang lengkap adalah berita yang memuat pokok-pokok informasi 5W+1H. Yang kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif. Penggunaan bahasa komunikatif membuat berita yang disampaikan lebih mudah dipahami orang lain. Dan yang ketiga, menyampaikan berita dengan ekspresif. Sebuah berita yang disampaikan secara lisan tidak didukung penggunaan tanda baca sebagai bahasa tulis. Unsur yang dapat membantu kejelasan berita adalah penerapan intonasi, jeda, tempo, dan tekanan yang tepat saat menyampaikan berita akan membuat penyimak berita lebih tertarik menyaksikan berita yang disampaikan. Sebelum mempublikasikan berita, anak-anak akan melalui tahap penyuntingan berita. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah sebagai berikut. 1. Kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Yang kedua, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita, yaitu 5W+1H atau adik Simba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita dari bagian penting ke bagian kurang penting. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa terkait dengan penggunaan kalimat efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Demikian materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku bisa mengerti dan memahami apa yang telah saya jelaskan. Saya ucapkan selamat belajar. Semoga ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.